Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah. Pemirsa MJA TV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah atau komunikasi Islam sering kita dengar di berbagai kegiatan-kegiatan keagamaan khususnya di Indonesia. Kegiatan ini adalah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai utusan dari Allah untuk menyampaikan risalahnya, yaitu dinul Islam atau agama Islam. Kegiatan atau aktivitas ini adalah sebuah kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang utusan para nabi dan para rasul sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktivitas ini dilaksanakan oleh setiap utusan tersebut, kemudian digenerasikan oleh para sahabat, digenerasikan lagi oleh para tabi'in, para tabi'at, dan kemudian dilanjutkan oleh para ulama, para habaib, para kiai, para ajengan, para santri dan kaum muslimin wal muslimat secara menyeluruh. Dakwah atau komunikasi Islam adalah kewajiban seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk tetap menjaga ketaatan kepada Allah dan untuk mengajak manusia agar tidak melaksanakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di Indonesia, khususnya di kalangan aktivis dakwah atau para pemangku pelaksana dakwah atau komunikasi Islam ini, banyak nama dan sebutan-sebutan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Di antaranya adalah kita sering mendengar dakwah itu dikemas dalam bentuk ceramah. Kemudian ada yang menyebut juga dengan nama kultum. Selanjutnya juga ada yang menyebut dengan tausiah, mau'idhah hasanah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, karena dakwah atau mengkomunikasikan Islam kepada masyarakat ini adalah sebuah kewajiban, harus ada seseorang atau sekelompok orang yang punya niat tulus, ikhlas melaksanakan aktivitas ini baik secara pribadi maupun secara berjamaah. Kenapa demikian? Karena kewajiban ini telah didelegasikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, para tabi'in, dan kita sebagai kaum muslimin, dan itu adalah sebuah kewajiban juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagi kita sebagai seorang muslim harus menjadikan dakwah atau komunikasi Islam ini adalah tugas suci, tugas murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan atau melanjutkan risalah Rasulullah, minimal untuk dirinya pribadi, yang kedua untuk keluarga, yang ketiga untuk lingkungan sekitar, dan yang keempat untuk masyarakat secara umum. Oleh karena itu perlu bagi kita mengetahui sejarah, kemudian model, kemudian metode, kemudian tata cara bagaimana Islam ini disampaikan kepada masyarakat
tentu dengan kaidah-kaidah dan tema atau subtemanya masing-masing. Dalam kesempatan ini, mari kita melihat, menganalisa, kemudian mempelajari serta melaksanakan apa yang disampaikan oleh seorang tokoh dakwah kontemporer, yaitu Dr. Syamsul Munir. Dakwah yang sering kita identikan adalah sebuah tugas para asatid, para habaib, para kiai, sehingga masyarakat kurang begitu merespon bahwa kewajiban menyampaikan Islam ini adalah kewajiban mereka, padahal sesungguhnya adalah kewajiban kita bersama. Sehingga tugas-tugas dakwah ini tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, baik di tatanan terendah maupun tatanan masyarakat yang paling tinggi. Setidaknya ada 4 model bagaimana Islam ini disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Yang pertama, dakwah itu atau komunikasi Islam itu ada yang disebut dengan dakwah at-tadbir. Dakwah tadbir adalah bagaimana seseorang menyampaikan dakwah tersebut kepada kaum muslimin dalam bentuk pribadi maupun bersama-sama, tentu dengan disertai syarat prasyarat, sarana prasarana, kemudian disertai dengan perlengkapan-perlengkapan bagaimana dakwah itu disampaikan. Kita ambil contoh, ketika ada seseorang yang memiliki kemampuan untuk menyiapkan sarana prasarana untuk penunjang dakwah, maka itu disebut dakwah tadbir. Di masa sekarang, dakwah tadbir cenderung lebih dikategorikan sebagai dakwah organisatoris. Dakwah yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga bersama dengan kepengurusan struktural, baik dia tatanan fungsional maupun di tatanan-tatanan masyarakat biasa, di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat kelurahan, di tingkat desa. Kita dengar ada yang disebut dengan majelis taklim, ada masjid, ada musola, kemudian kita dengar juga ada organisasi kemasyarakatan yang tingkatnya nasional atau lokal, regional maupun nasional. Seperti ada di kita sebagaimana kita ketahui, di kita ada NU, ada Muhammadiyah, kemudian ada Persatuan Islam dan lain sebagainya. Nah, organisasi ini melaksanakan dakwahnya secara struktural, ada kontrolnya, ada sarana prasarana, ada manajemennya, ada orang-orang yang berkiprah di bidang dakwah tersebut. Sehingga dakwah ini bisa dilaksanakan secara menyeluruh, baik dari tingkat pedesaan maupun sampai tingkat perkotaan. Nah, menyampaikan materi-materi dakwahnya adalah tugas dari orang-orang yang ada di dalam organisasi atau perkumpulan orang-orang tersebut. Maka dakwah tadbir ini adalah dakwah yang paling representatif, dakwah yang paling komprehensif. Artinya adalah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah, dakwah ini dakwah yang sangat baik untuk dilaksanakan dan bisa diterima oleh berbagai kalangan masyarakat, baik di tingkat anak-anak, di tingkat remaja, di tingkat dewasa, di tingkat orang tua maupun di tingkat lansia. Karena bentuk dari dakwah atau model dakwah ini adalah bisa menyentuh berbagai macam lapisan, tentu dengan materi-materi yang disesuaikan pada setiap kalangan-kalangan tersebut. Sehingga setelah kita menyampaikan materinya, kemudian materi itu bisa diserap oleh masyarakat atau mad'u atau audiennya, dan materi yang telah diterima bisa disampaikan lagi, karena di dalam dakwah tadbir ada tata cara bagaimana menyampaikan dakwah tersebut kepada orangnya yang lain. Terlebih dia bisa untuk dirinya sendiri, kemudian untuk
keluarga kecilnya, atau juga bisa disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Maka dakwah tadbir ini atau seorang komunikator muslim, seorang penyampai agama Islam, risalah Allah dan risalahnya baginda Rasulullah SAW ini, dengan model tadbir ini dia bisa lebih leluasa dan bisa dikontrol serta bisa mengontrol dirinya dari materi-materi yang disampaikan. Tentu dengan aturan-aturan, sebagaimana juga ada di dalam aturan-aturan tadbir ini. Di situ ada tata cara bagaimana dia menyampaikan materi. Di situ dia bisa menyusun materi. Di situ dia bisa mencari jamaahnya, mencari tempatnya. Di situ ada kontrol dari materi yang disampaikan, sehingga tidak separatis, tidak tidak bebas menyampaikannya. Karena apa? Karena ada controlling dalam sebuah lembaga tersebut, baik dari perseorangan, dari anggota-anggota tersebut maupun dari orang-orang yang ada di dalamnya. Ini yang pertama yang mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita sebagai seorang muslim, bahwa dakwah ini adalah kewajiban setiap orang, bukan kewajiban segelintir orang. Sehingga bisa memilih orang-orang yang mampu beraktivitas di dakwah ini, beraktivitas menyampaikan Islam ini di posisi yang pertama, yang paling baik di antara model-model yang 4. Karena dakwah tadbir ini bukan dakwah yang setelah dia menyampaikan materi, kemudian antara pendakwahnya, penyampai risalah Islam ini dengan jamaahnya itu tidak ada keterkaitan, tetapi ada keterikatan baik lahir maupun batin, jasmani rohani, dan dilaksanakan secara rutinitas, bisa dalam jenjang per pekan, per bulan, per tahun. Dan itu materi-materinya bisa dilaksanakan atau bisa disampaikan kepada jamaah dengan materi-materi yang berjenjang. Taruhlah sering kita mendengar apa yang disebut dengan kajian. Nah, kajian ini masuk pada model komunikasi Islam di model tadbir. Maka kajian ini pelaksanaannya rutin, kemudian membawa sebuah tema besar, dan sub-sub tema yang ada di dalam dakwah itu dibahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, sehingga ada dialog, ada saling mengisi, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, atau bertukar informasi di dalam model dakwah tadbir ini. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah, yang kedua ada yang disebut dengan dakwah tanwir. Nah, dakwah tanwir ini adalah dakwah yang sering kita sederhanakan artinya sebagai dakwah aplikatif. Jadi dakwah yang tidak memiliki sarana prasarana khusus, struktur khusus, kemudian metode-metode khusus. Artinya adalah Islam disampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat itu tanpa ada protokoler, tanpa ada metode-metode, tanpa ada aturan-aturan yang baku untuk dilaksanakan oleh seorang penyampai Islam kepada kaum muslimin. Misalnya dakwah tanwir ini dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Kita ambil contoh, di sebuah tempat kita melihat ada terjadi musibah banjir, terjadi musibah kebakaran, atau terjadi musibah tanah longsor. Nah, seorang muslim yang memiliki jiwa dakwah, jiwa menyampaikan ajaran Islam, salah satunya adalah kita harus membantu sesama orang yang sedang keadaan diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut baik secara pribadi maupun bersama orang-orang, dia datang ke tempat kebakaran tersebut,
tempat banjir, tempat longsor dan musibah-musibah lain dengan membawa bantuan baik uang, sembako, kemudian alat obat-obatan, alat kesehatan dan lain sebagainya. Dia sampaikan kepada kaum muslimin yang kena musibah tersebut dengan baik, kemudian diberikanlah bantuan tersebut kepada mereka dengan prinsip dasar bahwa kita harus membantu kepada sesama yang sedang membutuhkan. Nah, ini disebut dengan dakwah tanwir. Aktivitas dakwah tanwir secara tidak sadar ini sering dilaksanakan oleh seseorang muslim, baik sadar maupun tidak, dia paham ataupun tidak, kemudian dia mengetahui ataupun tidak bahwa sesungguhnya seorang muslim tersebut sedang berdakwah, sedang menyampaikan ajaran Islam, yaitu rahmah lil alamin, menyayangi orang yang sedang diberikan musibah Allah Subhanahu wa taala. Dalam kategori bingkai model aktivitasnya adalah tanwir, aplikatif, langsung dilaksanakan. Tidak ada protokol-protokol dalam dakwah tanwir ini. Semisalkan di situ harus ada pengucapan struktur dakwah dari salam, kemudian di situ harus ada muqaddimahnya, kemudian di situ harus ada ayatnya, kemudian di situ harus ada hadisnya, harus ada sapanya kepada jamaah. Tetapi dakwah tanwir lebih cenderung kepada ketika dia melihat sesuatu kejadian yang harus kita tolong, yang harus kita bantu, yang harus kita sampaikan, maka seseorang yang memiliki jiwa komunikator Islam secara sadar, pikiran, hatinya, fisiknya bergerak untuk segera membantu. Jamaah MJA TV rahimakumullah, bahwa itu adalah dakwah, bahwa itu adalah aktivitas mulia yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan langsung turun ke lapangan. Nah, dakwah tanwir ini juga bisa dilaksanakan dari berbagai macam tahapan-tahapan. Secara tidak langsung atau secara sederhana, ketika kita sedang berada di posisi yang baik, berada di posisi yang mapan, berada di posisi memiliki jabatan dan lain sebagainya, kemudian jiwa aktivis dakwah di dalam dirinya itu tersentuh dengan model dakwah tanwir. Kemudian kita membantu dengan harta kita, membantu dengan jabatan kita, membantu dengan kekuatan kita. Nah, secara tidak langsung sesungguhnya beliau adalah sedang melaksanakan risalah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, tanpa harus dia disebut sebagai ustadz, tanpa harus dia disebut sebagai kiai, habaib dan lain sebagainya. Terjun langsung ke lapangan, melaksanakan kebaikan-kebaikan di muka bumi, sesungguhnya secara langsung, secara tidak sadar bahwa seorang muslim itu dia sedang melaksanakan risalah Rasul, yaitu model dakwah tanwir. Jamaah MJA TV rahimakumullah, yang ketiga, ada model di dalam melaksanakan bagaimana Islam ini sampai kepada masyarakat, yaitu dengan menggunakan dakwah irsyad. Irsyad ini kalau di kita ini ibarat pengajar, pembimbing. Maka di dalam ilmu tasyawuf kita pernah mendengar atau sering mendengar kata mursyid, pembimbing, pembina atau pengayom. Nah, sesungguhnya bahwa Rasulullah SAW di dalam dakwahnya juga berperan sebagai mursyid. Kepada siapa? Kepada para sahabatnya. Langsung, baik dimulai dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq sampai sahabat Ali bin Abi Thalib. Mursyid. Di kita ada yang disebut dengan guru, dosen, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMA.
Kemudian di tingkat strata 1, strata 2, dan strata 3 yang disebut dengan dosen. Bahkan ada guru besar. Nah, secara tidak langsung mereka atau beliau-beliau ini sesungguhnya sedang melaksanakan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pula dalam wadah yang disebut dengan irsyad. Dakwah dalam bentuk irsyad ini atau mengkomunikasikan Islam, menyampaikan ajaran Islam dengan bentuk pengajaran. Kita paham baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA, di situ ada yang disebut dengan kurikulum. Di situ ada yang disebut dengan silabus, di situ ada yang disebut dengan RPP dan lain sebagainya. Ini adalah modal atau persiapan para mursyid ini untuk menyampaikan misi dakwahnya dalam bentuk pengajaran. Didiklah para murid, para mahasiswa, baik di tingkat-tingkat tersebut, di tingkat pelajaran. Kalau di SD, kalau di SMP, kalau di SMA ada pelajaran A, pelajaran B, pelajaran C. Nah, gurunya itu disebut mursyid. Dalam komunikasi, dalam penyampaian agama Islam itu, maka sesungguhnya mereka itu adalah ustadz. Maka sesungguhnya mereka itu adalah para kiai. Maka sesungguhnya mereka itu adalah para ulama-ulama, para alim yang sedang menyampaikan Islam dalam bingkai sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pembimbing. Maka sesungguhnya kalau kita menjadi seorang profesi di situ, niatkan bahwa kita sedang mengikuti dan menjalankan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bidang itu, yaitu disebut dengan mursyid. Dakwah ini juga dakwah yang ada protokolernya, ada aturannya, kemudian ada tingkat jenjangnya, kemudian di akhirnya juga ada controlling, ada evaluasi dan lain sebagainya. Tetapi dakwah ini lingkupnya tidak begitu luas karena tingkatannya hanya pada tingkatan sekolah-sekolah yang berjenjang, tidak bisa menyentuh ke tingkatan-tingkatan yang jenjangnya lebih dewasa atau lebih luas. Contoh misalkan di tingkat TK, SD, SMP, SMA dan di fakultas, maka materi-materi yang diajarkan biasanya materi-materi yang sudah ada aturan-aturan yang harus disampaikan sehingga pada akhirnya bisa dikontrol dan bisa diuji layakan hingga evaluasi akhirnya itu bisa ditentukan. Tetapi jamaah MJA TV rahimakumullah, bahwa bersyukurlah apabila Allah saat ini sedang menakdirkan di antara kita ada yang sedang menjadi seorang mursyid. Kenapa? Karena sesungguhnya di situ juga sedang melaksanakan dakwah, sedang mengkomunikasikan Islam. Kita tahu ada pelajaran bagi anak-anak di tingkat dasar, menengah, atas. Di situ ada fikih, di situ ada akidah, akhlak, di situ ada sejarah kebudayaan Islam, di situ ada bahasa Arab dan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Nah, sesungguhnya gurunya itu sebetulnya adalah seorang mursyid, dan seorang mursyid itu sesungguhnya adalah warasatul anbiya di bidang irsyad. Maka seorang yang sedang menyampaikan materi, seorang yang sedang memberikan ilmu kepada siapapun, walaupun bukan di tempat yang formal, sesungguhnya dia sedang beraktivitas. Bagaimana Islam ini menebar kebaikan kepada setiap lapisan masyarakat dalam bingkai irsyad. Ini yang ketiga jamaah rahimakumullah. Yang terakhir yaitu yang sering kita lihat di masyarakat, yaitu model dakwah tabligh. Nah, tabligh ini banyak kita ketahui adalah dakwah yang disampaikan baik secara formal maupun non formal, dilaksanakan di tempat tertentu dengan sarana prasarana, kemudian ada pengisi materinya, ada yang menyampaikan risalah Islamnya, kemudian ada jamaahnya, tetapi tidak ada controlling di dalam dakwah. Nah, tabligh ini berasal dari sebuah kata yang sering kita dengar,
Ballagha yuballighu tabligh. Bahkan di Indonesia sering kita mendengar dengan penyampaian syariat Islam, penyampaian materi-materi Islam secara besar-besaran yang disebut dengan tabligh akbar. Nah, seseorang di situ ada kepanitiaan, di situ ada sarana prasarana, di situ ada jamaah, di situ ada kiai, ada ustadz, ada habaib yang diundang untuk mengisi materi tersebut. Kemudian disampaikanlah materi berurutan, baik dari 1, nomor 2, nomor 3, bahkan dilaksanakan secara besar-besaran, disebut dengan tabligh akbar. Tetapi kekurangannya di model tabligh ini berbeda dengan tadbir. Tidak ada controlling. Setelah materi disampaikan, jamaah tidak diberikan informasi bagaimana materi agama yang telah disampaikan itu pertama sampai kepada dirinya, kedua dilaksanakan oleh dirinya, ketiga disampaikan kepada anak istrinya, terlebih disampaikan lagi kepada jamaah-jamaah yang lain. Maka tabligh ini sangat populer di Indonesia. Bagi kalangan-kalangan aktivis dakwah, begitu sangat mengenal tabligh. Bahkan sub dari tabligh ini sendiri itu di Indonesia begitu banyak. Yang pertama, kita pernah dengar apa yang disebut dengan kultum. Kuliah 7 menit. Materi disampaikan di tempat-tempat khusus, disampaikan di gedung-gedung khusus, di organisasi khusus atau di berbagai macam tempat. Dilaksanakan spare waktu kisaran 1-20-30 menit. Nah, isi materi yang disampaikan dalam dakwah ini adalah materi-materi ringkas yang diambil dari Al-Quran dan hadis, kemudian kalam para ulama, kemudian disusunlah materi-materi tersebut untuk disampaikan kepada kaum muslimin. Kita juga mendengar sering di Indonesia itu ada yang disebut dengan tausiah, di mana di situ ada pernikahan, di situ ada syukuran, di situ ada seseorang yang sedang diberikan ujian musibah meninggal dunia, atau keadaan-keadaan acara yang bersifat ingin bersyukur atau berkabung. Maka kita sering mendengar kalimat tausiah, wasoyusi wasil. Jadi tausiah ini adalah sub daripada dakwah tabligh itu sendiri. Kemudian kita juga mendengar sering ada di masyarakat mau'idhah hasanah yang disampaikan juga oleh para kiai, para asatid, para habaib. Materi-materi yang disampaikan juga begitu sangat menarik dan banyak ragamnya, sehingga setelah disampaikan, jamaah pun tidak diberikan informasi bagaimana cara menyampaikan materi tersebut. Pertama dipahami oleh dirinya, kemudian tata cara bagaimana menyampaikan lagi kepada jamaah yang lain. Dan yang lain dan yang lainnya. Kita juga mendengar kalimat ceramah, kita juga mendengar kalimat kajian, kita juga mendengar kalimat-kalimat dakwah tabligh yang begitu meluas. Kalau di kampung ada taklim, ada pengajian, ada pengawasan, ada rutinan dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari semua itu, jamaah pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar dari komunikasi Islam yang dimaknai sebagai dakwah, bahwa kegiatan memberikan atau menyampaikan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban setiap manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa sebaik-baiknya manusia di antara kita adalah orang-orang yang mau mengajak kepada kebaikan dan mencegah orang lain berbuat kerusakan. Oleh karena itu, ayat ini menjadi landasan bagi kita bahwa sebetulnya mengkomunikasikan Islam dalam arti menyampaikan ajaran-ajaran Islam tentu dengan materi dan temanya masing-masing
adalah kewajiban setiap manusia muslim. Kepada siapa? Pertama kepada diri. Kedua kepada keluarga terdekat kita. Di situ ada anak istri kita. Ketiga, keluarga terdekat dari kita, keluarga besar kita. Setelah itu baru disampaikan kepada kaum muslimin wal muslimat yang lainnya. Modelnya jamaah rahimakumullah, kita bisa memilih dari apa yang saya sampaikan pada hari ini, bisa memilih sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita masing-masing. Sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Bisa kita memilih jadi seorang mubaligh dalam tatanan dakwah tabligh. Bisa kita sebagai seorang mursyid apabila kita seorang pendidik, baik di tingkat yang terendah maupun yang tertinggi. Bisa juga kita menjadi seorang munawwir, yaitu seseorang yang mengumpulkan atau dirinya sendiri serta orang-orang yang melaksanakan, menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu tanpa protokoler baku, yaitu langsung turun ke lapangan menyampaikan ajaran Islam dengan cara menolong, dengan cara memberi, dengan cara membantu dan lain sebagainya. Yang terakhir yang sering saya sampaikan juga di lain kesempatan adalah kita bisa menjadi seorang mudabbir. Apa itu mudabbir? Pengkader. Apa itu mudabbir? Orang-orang yang terjun langsung dalam aktivitas dakwah. Dia adalah seorang yang suka berdakwah, baik di tatanan dia mengisi di berbagai tempat, di tatanan dia mengisi di acara-acara. Tetapi di sisi lain, dia juga mampu mengkader orang-orang agar bisa menjadi seorang pendakwah. Dia mengkader orang-orang yang lain agar dia bisa menjadi seorang komunikator muslim yang tangguh, mandiri, ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dia juga terjun langsung ke lapangan bagaimana memberikan informasi Islam kepada masyarakat, dirinya berserta golongannya. Dia juga menjadi seorang mursyid, seorang pembimbing bagi siapa? Bagi orang-orang yang dikadernya. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, janganlah berkecil hati. Di era milenial hari ini, kadang kita bingung. Masih ada seorang muslim yang mindset di pikirannya adalah kewajiban seorang kiai, kewajiban seorang ustadz, kewajiban seorang para habaib, kewajiban orang-orang yang berilmu. Padahal sesungguhnya kewajiban menyampaikan ajaran Islam adalah kewajiban kita. Setiap orang muslim diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala semampunya masing-masing. Bisa memilih dari 4 kategori di sini. Seorang petani, sampaikanlah ajaran Islam tentang pertanian. Seorang pedagang, sampaikan ajaran Islam tentang perdagangan. Seorang insinyur, sampaikan ajaran Islam tentang pengetahuan keinsinyurannya. Dan berbagai macam lagi. Kita bekerja di berbagai macam tempat. Kita bisa menyampaikan ajaran Islam semampu kemampuan kita masing-masing. Tidak terpaku kepada orang-orang khusus yang harus menyampaikan ajaran Islam dalam forum-forum khusus, dalam tempat-tempat khusus, dengan aturan-aturan khusus, dengan protokoler khusus. Tentu orang yang mampu menyampaikan ajaran Islam ini orang-orang khusus. Artinya adalah ketika orang-orang khusus itu berposisi menjadi seorang mubaligh, tetapi selain itu dia bisa menjadi seorang penyampai ajaran Islam yang disebut dengan da'i, yang disebut dengan pendakwah, yang disebut dengan komunikator Islam. Itu bisa dilakukan dan bisa dilaksanakan oleh setiap muslim sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jamaah MJTI rahimakumullah, dari apa yang saya sampaikan dapat kita ambil ibrah bahwa menyampaikan Islam beserta ajaran-ajarannya adalah pertama diberikan beban
kepada para pilihan-pilihan Allah. Siapakah para nabi, para rasul? Setelah beliau wafat, maka dilanjutkan oleh para sahabat. Setelah beliau juga pada wafat, dilanjutkan oleh para tabi'in. Ke bawahnya dilanjutkan hingga hari ini Islam beserta ajarannya harus terus disampaikan kepada umat. Harus terus dilanjutkan ajaran Islam ini kepada umat. Siapa yang bertugas adalah kita semua sebagai seorang muslim. Tentu kemampuan itu adalah kemampuan yang sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas kita masing-masing. Kita ahli di bidang fikih, sampaikan materi-materi di bidang fikih. Kita ahli di bidang Al-Quran, sampaikan materi itu di bidang Al-Quran. Kita ahli di bidang hadis, sampaikan materi itu di bidang hadis. Dan kita ahli di bidang-bidang yang lainnya, sampaikan materi-materi itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Namun demikian, bahwa setiap kita harus memiliki prinsip dasar. Kewajiban menyampaikan ajaran Islam, kewajiban menyampaikan syariat-syariat Islam adalah kewajiban pribadi. Maka kelak kita akan ditanya, pernahkah engkau sebagai seorang muslim mendakwahi dirinya sendiri? Pernahkah engkau sebagai seorang muslim mendakwahi anak istrinya? Mengajak, menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu kepada diri dan istrinya. Selanjutnya, bagi orang-orang yang Allah anugerahi kapasitas dan kapabilitas ilmu yang luar biasa dan bagus, maka dia bisa menjadi seorang mubaligh. Dan seorang mubaligh bisa menyampaikan materi yang lebih luas dengan kualitas, dengan kapabilitas ilmunya masing-masing. Dari pengantar komunikasi Islam ini, mudah-mudahan menjadi wawasan bagaimana kita merespon kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tinggal diam sebagai seorang muslim yang hanya berpangku tangan dan menyerahkan penyebaran ajaran, penyebaran syariat Islam ini kepada para kiai, yang hanya menyerahkan kepada para ustadz, yang hanya menyerahkan kepada para habaib. Padahal sesungguhnya jelas kewajiban ini adalah kewajiban bagi kita semua. Demikian yang dapat disampaikan dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan di session-session selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan. Fastabiqul khairat ila liqa wa assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.